agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Kepada Tuhan, kita semua rangkaian acara yang akan kami laksanakan dari pemberkatan di gereja sampai berjalan yang ada, semuanya boleh berjalan yang lancar, tidak ada suatu hambatan apapun. Terima kasih Bapa, dengan doa kami yang kami persembahkan melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kudus. Amin. Amin. Songo katani Tuhani ditiki
kudus antara saudara kita Simon Goklas Manuru dengan Agnesia Julieti Dewi Saragi, kepada kita semua supaya acara ini boleh berjalan dengan baik. Kami himbau kepada semua kita yang punya HP supaya menonaktifkan atau diselenggarakan. Dari semula
Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ya, lumayan panjang. Mari kita perhatikan Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 kuyup. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini, tema yang saya angkat adalah keluarga bahagia dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya terlalu percaya kedua mempelai memiliki kerinduan di dalam membentuk rumah tangga adalah rumah tangga yang berbahagia. Amin. Bapak Ibu Saudara kita dalam Tuhan, dari ayat 11 di situ dikatakan hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama. Saudaraku, Yesus membuat sebuah mukjizat yang luar biasa. Pertama-tama kali yang dia buatnya ada di saat perkawinan. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, dapat kita artikan bahwa Yesus selalu memandang dan menganggap sebuah keseriusan di dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga. Yesus memberi sebuah keseriusan. Dia tujukan kepada pernikahan. Yesus tidak buat kesembuhan saat ada orang-orang sakit di rumah. Dia tidak lakukan itu, namun dia melakukan sesuatu pertama kali adalah di perkawinan. Ini menunjukkan bahwa Yesus sangat serius kepada sebuah perkawinan, sebuah pernikahan, sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, sangat serius. Karena apa? Ketika keluarga tidak bahagia, saya yakin kesehatan kita akan terganggu. Amin. Kalau keluarga tidak bahagia, pekerjaan kita pun akan berantakan. Kalau keluarga tidak bahagia, kita tidak akan mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Hal-hal yang baik tidak akan kita terima kalau keluarga tidak bahagia. Makanya Yesus memilih sebuah mukjizat yang pertama diadakan adalah di sebuah pernikahan. Kalau keluarga itu bahagia, saya yakin pekerjaan pasti akan sukses. Saya yakin dan terlalu percaya kalau keluarga itu bahagia, ada begitu banyak hal-hal yang baik akan kita terima di dalam rumah tangga kita. Itu sangat serius. Oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaan, bagaimana
supaya keluarga itu tetap bahagia dan berkenan di hadapan Allah. Sebagaimana Yesus memberikan perhatian, kepedulian terhadap pernikahan. Poin yang pertama adalah biarlah keluarga yang dibentuk, bahkan kita semua yang hadir pada hari ini, kalau Tuhan menginginkan keluargamu bahagia dan berkenan di hadapan Allah, miliki kepedulian. Tapi kalau engkau melalaikan keluarga, saya yakin Pak, keluarga nggak akan bahagia. Ketika keluarga nggak bahagia, hal-hal yang baik pun tidak akan kau terima. Tapi mungkin Bapak lihat waktu mau masuk naik tangga, ada taman-taman kecil, ada bunga-bunga, ya. Saya buat itu. Tapi kalau taman itu, tapi sebelum saya lanjutkan saya mau tanya, indah nggak Pak? Saya lihat indah. Tapi kalau dibiarkan itu seminggu saja, kira-kira masih indah nggak? Nah, indah. Rumah yang megah, rumah yang bagus kalau dibiarkan saja, tidak diperhatikan, tidak diperdulikan, saya yakin Pak, rumah yang megah, rumah yang indah pun akan hancur. Karena kami pernah punya rumah di Tangerang waktu itu, tapi tidak tempati. Kami biarkan, ada beberapa bulan kami biarkan rumah itu. Namun ketika kami sampai di rumah itu, apa yang terjadi? Saya lihat rumah itu jadi berantakan. Ada begitu banyak sarang-sarang laba-laba. Debunya begitu tebal. Bukan itu saja, jendela pun, kayu-kayunya pun pada kerusakan. Engsel-engselnya pun pada kerusakan. Karena apa? Karena dibiarkan. Begitu juga di dalam rumah tangga. Begitu juga kepada kedua mempelai. Ya, engkau harus memberikan perhatian kepada keluarga. Firman
menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Lagi pula ia berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kita nikah ini mengungkapkan paling sedikit 3 hal, yaitu: 1. Pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, yaitu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita saja. 2. Pernikahan Kristen adalah karya Allah, suatu lembaga ilahi, karena Allah yang mempersatukan, karena itu ia kudus. 3. Pernikahan Kristen untuk seumur hidup tidak boleh diceraikan oleh manusia, khususnya saudara berdua. Bagi suami berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Bagi istri berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Bagi suami istri berlaku firman Tuhan Efesus 5 ayat 32 sampai 33. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya akan mengajukan 2 pertanyaan kepada kedua mempelai. Biarlah jawab pertanyaan itu dengan tulus tanpa paksaan. Saya akan mulai dari mempelai pria. Dengarkan. Bersediakah engkau menerima Agnes menjadi istrimu? Jika saudara bersedia, jawablah, iya saya bersedia. Iya, saya bersedia. Iya, saya bersedia. Mempelai pria, maukah saudara mengasihinya, menghargai, menghibur, dan memelihara dalam sehat dan sakit, kecukupan dan kekurangan, dalam keadaan apapun, dan bersedia menjadi suami yang setia? Jika saudara bersedia, jawablah, iya saya bersedia. Iya, saya bersedia. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada mempelai wanita. Saudara Agnes, bersediakah engkau menerima Simon menjadi suamimu? Jika saudara bersedia, jawablah, iya saya bersedia. Ya, saya bersedia. Maukah saudara mengasihinya, menghargai, menghibur, dan memelihara dalam sehat dan sakit, kecukupan dan kekurangan, dalam keadaan apapun, dan bersedia menjadi istri yang setia? Jika saudara bersedia, jawablah, iya saya bersedia. Ya, saya bersedia. Kalau demikian, ucapkanlah janji ikrarmu. Janji ikat. Saya Simon Toplas Manulu menerima engkau Agnesia Julianti Denwi Saragi menjadi istriku yang sah dan satu-satunya mulai dari saat ini dan seterusnya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang ataupun susah,
pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Amin. Saya, Agnesia Julieti Denwi Saragi, menerima engkau, Simon Goklas Manurung, menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini dan seterusnya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Amin. Tuhan, di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir, pada hari Rabu 6 Januari 2021 meneguhkan pernikahan saudara berdua di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh menceraikan manusia. Amin. Tidak berujung, yang melambangkan kebenaran firman Tuhan, yaitu kasih yang murni, kasih yang tidak berkesudahan, biarlah ini nyata dalam keluarga kedua mempelai ini. Mempelai pria, ambillah cincin ini, kenakan pada jari manis kanan istri. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasihku kepadamu. Mempelai wanita, kenakanlah cincin ini pada jari manis kanan kekasih. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasihku kepadamu. Mari Bapak Ibu, dengan segenap hati kita berdoa buat
saudara Simon, begitu juga saudari Agnes, tetapi level mereka sekarang sudah dipanggil apa? Bapak dan Ibu. Inilah yang dinanti-nantikan mereka yang sah. Ya, tunjukkanlah cinta kasihmu di hadapan Tuhan dan jemaat. Mempelai wanita, pegang bahu suamimu. Simon pegang bagian pinggang istrimu. Kalian dua sudah sah, ya, sudah sah. Apa? Sudah sah sebagai suami istri. Coba katakan dulu. Ini loh, sampai 80 tahun, 100 tahun ini terus. Di mana dia? Selalu ada dia. Iya. Coba Agnes lihat Simon. Iya. Kira-kira sama nggak tahan, nggak sampai pek. Lanjut dulu. Amin. Iya. Jadi tunjukkanlah sebagai suami cinta kasihmu kepada istri pada hitungan ke-7. Cium keningnya, ya. Pada hitungan ke-7 ya. 5, 6, 7. Ternyata singkat juga ya kata Bapak. Haleluya. Saya minta tolong, ya, tetap aja bangkunya dihadap ke jemaat. gereja ada penyerahan akte nikah dan Alkitab. Ya. Di sini saya sampaikan ada Alkitab diserahkan dari gereja. Kiranya permohonan kami sebagai hamba Tuhan dan semua jemaat Tuhan tempat ini untuk membangun rumah tangga yang kuat dan kokoh, sering-sering membaca Alkitab dengan Tuhan. Karena banyak orang sesudah habis berkata menikah, Alkitab taruh lemari berlalu lupa membaca. Nah, saya percaya pada saat hari ini buat keluarga semua, buat saudara semua, bapak semua menurut dan ibu menurut yang sudah diberkati oleh hamba Tuhan,
kiranya Tuhan berkati dalam rumah tangga kalian. Saya yakin dan percaya sampai ke cucu Tuhan berkati kalian. Amin. Tuhan Yesus berkati.
hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, ketika kami meresponi, ketika kami melakukan dengan taat, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, rumah tangga kami, keluarga kami akan mengalami kebahagiaan, menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, teristimewa, keluarga yang baru terbentuk. Bapa, kami percayakan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Terjadilah sesuai kehendak-Mu bagi kedua mempelai yang sudah menerima pemberkatan nikah yang daripada Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah keluarga besar daripada kedua mempelai Tuhan ikat dengan kasih yang daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan, buat acara selanjutnya, acara adat yang akan dilakukan, sebagaimana Tuhan sudah tolong kami dalam acara ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah, acara adat juga Tuhan pasti tolong. Kami percaya semua rangkaian acara berjalan dengan sukses dan nama Tuhan dipermuliakan. Semuanya yang hadir terus mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah Bapa. Bahkan sebentar dari gereja pergi ke Komoria Tuhan, kami serahkan perjalanan kami. Biarlah semua yang ada di tempat ini yang akan berangkat ke Komoria Bapa, untuk membungkus semuanya dengan darah-Mu yang tulus, agar keselamatan, sukacita yang daripada Tuhan terus kami alami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, angkatlah wajahmu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan ini dari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus